Zaim, terima kasih. Gulal kita jumpa dekat Johor. Gulal juga untuk King Cup. Kings Cup untuk pasukan negara. Hari Ahad ni betul lah. Mungkin last lah, kita bagi last word saya dengan Zaim untuk national team dan juga untuk tim Melaka. Malaysia tantang Indonesia di Kings Cup 2026. Turnamen Kings Cup kembali menjadi sorotan publik Asia Tenggara. Ajang yang selama puluhan tahun identik dengan Thailand itu kini kembali mencuri perhatian setelah muncul kabar bahwa Indonesia berpeluang ikut ambil bagian pada edisi bulan November mendatang. Namun yang membuat publik langsung ramai bukan hanya soal undangannya saja, melainkan syarat yang disebut-sebut ikut menyertai ajakan tersebut. Indonesia dikabarkan boleh datang tetapi diminta tidak membawa pemain diaspora yang saat ini berkarir di Eropa. Sontak kabar ini langsung memancing pro dan kontra di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya kenapa baru sekarang muncul syarat seperti itu. Apakah Thailand benar-benar takut menghadapi skuad Garuda yang sekarang jauh lebih kuat dibanding beberapa tahun lalu? Atau justru ini hanya sebatas usulan yang belum tentu benar-benar diterapkan? Nah, di video kali ini kita akan membahas secara lengkap bagaimana sejarah Kings Cup, peluang Indonesia tampil kembali sampai kontroversi yang sedang ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola Asia Tenggara. Sebelum membahas polemik tersebut, menarik untuk melihat lebih dulu sejarah dari Kings Cup itu sendiri. Turnamen ini merupakan salah satu kompetisi sepak bola internasional tertua di kawasan Asia. Kings Cup pertama kali digelar pada tahun 1968 oleh Federasi Sepak Bola Thailand sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Thailand. Sejak saat itu, turnamen ini hampir selalu rutin diselenggarakan setiap tahun. Meski beberapa kali sempat vakum akibat kondisi tertentu seperti pandemi maupun penyesuaian kalender internasional FIFA. Berbeda dengan AFF Cup yang hanya diikuti negara-negara Asia Tenggara, Kings Cup justru bersifat turnamen undangan sehingga peserta yang datang bisa berasal dari berbagai benua. Tidak hanya negara ASEAN tetapi juga tim-tim dari Asia Timur, Timur Tengah, Afrika hingga Eropa pernah merasakan atmosfer Kings Cup. Nama-nama besar seperti Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Swedia, Denmark, Finlandia, Irak, Iran, Uni Emirat Arab, Suriah, Qatar, hingga berbagai negara lainnya yang pernah tercatat menjadi peserta turnamen bergengsi tersebut. Karena statusnya sebagai turnamen undangan, jumlah peserta Kings Cup juga tidak selalu sama setiap tahun. Namun dalam beberapa edisi terakhir, format yang digunakan relatif sederhana, yakni hanya diikuti 4 negara. Pada hari pertama digelar 2 pertandingan semifinal. Pemenang semifinal kemudian bertemu di partai final. Sedangkan 2 tim yang kalah akan memainkan laga perebutan posisi ketiga. Dengan format singkat seperti itu, setiap peserta hanya memainkan 2 pertandingan dalam 1 edisi turnamen. Walaupun sederhana, kualitas pertandingan tetap tinggi karena mayoritas peserta datang dengan kekuatan terbaik mengingat penyelenggaraannya dilakukan pada FIFA Match Window sehingga hasil pertandingan tetap masuk ke perhitungan ranking FIFA. Selama puluhan tahun penyelenggaraannya, Thailand masih menjadi negara tersukses di Kings Cup. Tim Gajah Perang sudah berkali-kali mengangkat trofi dan mendominasi daftar juara. Namun, bukan berarti negara lain tidak pernah berjaya. Irak pernah menjadi juara, begitu juga Korea Selatan, Korea Utara, Suriah, Finlandia, Swedia, Denmark, Curaçao, Tajikistan, hingga beberapa negara lainnya yang berhasil mencatatkan sejarah di turnamen tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa Kings Cup bukan sekedar turnamen persahabatan biasa, melainkan ajang yang cukup prestisius karena sering mempertemukan tim-tim dengan gaya bermain yang berbeda dari berbagai kawasan dunia. Bicara soal Indonesia, ternyata Garuda bukanlah wajah baru di Kings Cup. Banyak yang mungkin belum tahu bahwa Indonesia sudah pernah mengikuti turnamen ini sejak edisi perdana tahun 1968. Bahkan perjalanan terbaik Indonesia terjadi di Kings Cup tahun 1983. Saat itu, skuad Merah Putih mampu tampil mengejutkan hingga berhasil menembus babak final. Walaupun akhirnya gagal menjadi juara,
Status runner-up tersebut masih menjadi salah satu pencapaian terbaik Indonesia sepanjang sejarah mengikuti Kings Cup. Artinya, Indonesia sebenarnya memiliki hubungan yang cukup panjang dengan turnamen ini. Hanya saja dalam beberapa dekade terakhir, Garuda memang sudah cukup lama tidak kembali tampil. Sehingga generasi muda pecinta sepak bola Indonesia banyak yang tidak mengetahui sejarah tersebut. Kini kesempatan itu disebut-sebut akan kembali datang. Penyebabnya adalah perubahan daftar peserta Kings Cup tahun ini. Awalnya Thailand dikabarkan mengundang Uzbekistan sebagai salah satu peserta. Namun belakangan muncul informasi bahwa Uzbekistan kemungkinan besar batal mengikuti turnamen tersebut karena penyesuaian agenda. Jika kabar itu benar, maka Thailand harus mencari satu negara pengganti agar format 4 peserta tetap bisa berjalan. Saat ini nama Thailand sebagai tuan rumah sudah dipastikan ada. Kemudian Bahrain dan Oman juga masuk dalam daftar calon peserta. Slot terakhir itulah yang disebut-sebut ingin diberikan kepada Indonesia. Jadwal penyelenggaranya sendiri diperkirakan berlangsung pada FIFA Match Window bulan November, tepatnya dalam rentang 9 hingga tanggal 17 November. Karena berada di kalender resmi FIFA, seluruh negara sebenarnya memiliki kesempatan memanggil pemain-pemain terbaiknya yang memenuhi syarat membela tim nasionalnya. Indonesia tentu memiliki hak yang sama seperti Thailand, Bahrain, maupun Oman. Apalagi pemain diaspora Indonesia saat ini sudah sah menjadi WNI dan terdaftar sebagai pemain timnas Indonesia. Mereka bukan pemain pinjaman ataupun pemain tamu. Jadi apabila Indonesia benar-benar mendapat undangan, secara aturan tidak ada alasan bagi Indonesia untuk sengaja meninggalkan pemain-pemain terbaiknya hanya demi memenuhi permintaan dari pihak lain. Justru apabila Indonesia benar-benar tampil dengan skuad terbaik, peluang meraih gelar juara terbuka sangat lebar. Selain menambah pengalaman menghadapi lawan-lawan kuat dari Asia Barat, turnamen ini juga memberikan manfaat besar terhadap peningkatan ranking FIFA.